Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi la ya'li darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمراتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai apa kita? Masih mustahil ya? Mustahil Allah tidak esa. Mustahil Allah berbilang ada beberapa Tuhan. Maka mengesakan Allah, menolak kemustahilan tidak esa itu juga sama. Mustahil tidak esa pada zatnya, mustahil tidak esa pada sifatnya, dan mustahil tidak esa pada perbuatannya. Jadi perbuatan menciptakan itu harus esa. Tidak mungkin perbuatan menciptakan itu ada pada dua zat. Ada zat lain yang bisa menciptakan sebagaimana Allah bisa menciptakan. Maka berarti ada ta'addud fil af'al, ada bilangan dalam perbuatan. Nah, ini juga yang wajib kita imani pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu-satunya
zat yang menciptakan ya hanya Allah. Maka banyak orang yang tidak belajar ilmu tauhid lalu keadaannya tertipu. Karena orang yang ngaji ilmu tauhid itu akan diajarkan 3 hukum. Ada hukum akli, ada hukum syar'i, ada hukum adi. Maka orang yang bisa memisahkan 3 hukum ini tidak akan tertipu. 3 hukum ini kalau mau kita tarik kesimpulan yang mudah, itu satu hukum bicara tentang kenyataan, yang satu hukum bicara tentang kebiasaan, yang satu lagi bicara tentang aturan. Maka seringkali seseorang ketika tidak bisa mengenal 3 hukum ini menganggap apa yang terlihat dianggap sebagai kenyataan, gitu loh. Bukan kelihatannya dianggap kenyataan. Makanya kan kita sering dengar tuh ada kisah nyata. Kisah nyata itu bagaimana maksudnya? Kisah nyata itu gimana? Iya, yang bagaimana? Artinya betul-betul terjadi, gitu. Itu namanya kenyataan dianggapnya, gitu. Jadi yang betul-betul terjadi itu dianggap kenyataan. Lah kalau fiktif cuma ada di pikiran. Ada di pikiran. Kan ada kan, ini cerita ini hanya fiksi, bukan cerita nyata. Nama yang dipakai dalam film ini juga fiksi, bukan kenyataan. Jadi yang nyata itu dianggap yang terjadi. Dan yang terjadi itu bukan kenyataan, itu kebiasaan atau kelihatannya begitu. Makanya tidak ada sesuatu atau siapapun yang bisa memberikan efek pada yang lain. Itu kenyataan. Kenyataannya makhluk itu apa? Kenyataannya jirim, kenyataannya benda itu tidak bisa memberikan efek kepada apapun. Tidak bisa menimbulkan bekas, nggak bisa menimbulkan pengaruh apapun kepada yang lain. Itu nafsiyahnya makhluk, jati dirinya makhluk itu begitu. Mau itu manusia, mau itu jin, mau itu malaikat, mau itu bebatuan, pokoknya jirim gitu aja. Sesuatu yang bertempat, maka dia tidak punya daya dan upaya apapun untuk bisa memberikan efek atau hasil atau memberikan pengaruh kepada yang lain. Seperti apa? Api, makanan, minuman, itu tidak akan bisa memberikan efek terbakar, nggak bisa ngasih efek kenyang, nggak bisa ngasih efek seger, baik dengan wataknya ataupun dengan kekuatannya. Nah kan selama ini enggak.
Apa yang kelihatan dianggap kenyataan. Api itu membakar nih. Kalau nggak percaya sini, saya bakar kamu. Ini kenyataan tuh, tempelan kertas, bakar. Makan. Ya. Pisau sini tak cobanya. Itu kenyataan dianggapnya. Padahal itu kebiasaan. Itu hanya kelihatannya saja. Api bisa membakar, itu hanya kelihatannya. Lah kenyataannya gimana? Kenyataannya yang menjadikan terbakar itu Allah. Bukan api, bukan. Nggak ada api bisa membakar, nggak ada. Maka orang yang menganggap api bisa membakar, baik itu dengan kekuatannya ataupun dengan wataknya, maka dia tertipu. Ada orang yang menganggap api itu memang udah dari sononya bisa membakar. Memang api itu wataknya itu ya panas. Maka siapapun yang tertempel api akan terbakar. Itu dianggap wataknya itu dari dirinya sendiri. Ada lagi yang menganggap begini, api itu ya bisa membakar karena diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada kekuatan yang diciptakan Allah, maka dia bisa kalau kekuatannya diambil sama Allah, maka dia nggak bisa. Itu ada yang menganggap begitu, gitu loh. Allah menitipkan kekuatan agar api bisa. Kalau diambil, kalau diletakkan, nah itu kamu tertipu kalau begitu. Allah tidak pernah menitipkan kekuatan apapun, nggak pernah. Allah itu esa di dalam menciptakan. Maka apapun yang muncul itu diciptakan sendiri, nggak pernah dititipin ke yang lain, nggak pernah. Kalau api dikasih kekuatan sama Allah, maka nanti yang akan dibakar oleh api ya terserah si api. Karena kekuatannya ada pada si, dan itu bukan perbuatan Allah lagi. Membakar itu perbuatan api. Berarti ada dua perbuatan di sini. Ada perbuatan api membakar, ada perbuatan Allah membakar. Maka kamu dianggap apabila punya keyakinan yang seperti ini, keyakinan kamu masuk dalam ta'addud di dalam fi'ilnya Allah, menduakan dalam perbuatan Allah. Maka perbuatan Allah itu esa, tidak ada yang lain yang punya perbuatan menciptakan. Hingga menciptakan terbakar itu pun adalah perbuatannya Allah. Lah kalau api dan terbakar itu hanya kelihatannya saja, lah kenyataannya gimana? Kenyataannya api diciptakan Allah, kayunya diciptakan Allah. Ketika ditempelkan, Allah mendatangkan terbakar, gitu. Bukan terbakar itu muncul dari dalam dirinya api, bukan. Kalau terbakar itu muncul dari dalam dirinya api, berarti kamu meyakini api itu membakar dengan kekuatan dalam dirinya. Maka itu bukan kenyataan, itu kelihatannya, kebiasaannya api begitu. Jadi orang yang nggak paham hukum yang tiga ini, nggak paham mana akli, mana adi, mana syar'i, maka akan tertipu kehidupannya. Akan menganggap ada sesuatu yang muncul selain Allah.
ada bekas, ada pengaruh, ada efek yang bisa dimunculkan oleh makhluk kepada yang lain. Tidak ada makhluk bisa ngasih efek pada yang lain, nggak ada. Kenapa? Kembali kepada la haula wala quwata illa billah. Kamu ngakuin nggak ada daya, nggak ada upaya, kok tahu-tahu api bisa. Oh, tadinya memang nggak ada dayanya, tapi kan setelah itu Allah ngasih kekuatan, Beb. Nah, itu. Kayak diri kita. Saya bisa gerak, bisa diam. Dengan apa? Dengan kekuatan yang Allah berikan dalam diri. Dianggap begitu. Jadi gerak diam ini bukan muncul dari perbuatan Allah, tapi muncul dari kekuatan yang ada dalam diri saya, gitu. Nah, maka ini keadaan yang seperti ini di dalam i'tiqadnya ahli sunnah wal jamaah, maka itu i'tiqad yang keluar atau i'tiqad yang menta'adudkan af'alnya Allah, menta'adudkan fi'ilnya Allah, menduakan perbuatan Allah. Karena perbuatan menciptakan harus kembali hanya kepada Allah. Makan, kenyang. Ketika nasi masuk ke perut kamu, Allah mendatangkan kenyang ke perut kamu. Kan tadinya perut kamu lapar. Lapar itu apa? Lapar itu apa? Sifat. Maka ketika sifat lapar itu hilang, digantikan dengan kenyang. Itu yang bisa menghilangkan sifat laparnya, menggantikan kenyangnya siapa? Ya Allah. Nah, kalau nasi yang menghilangkan lapar, nasi yang mendatangkan kenyang. Kalau begitu nasi harus yang bikin perutnya juga. Karena kenyang itu sifatnya perut, lapar sifatnya perut. Yang bisa mendatangkan kenyang ke perut siapa? Yang bikin perut. Begitu dong masa. Maka karena dianggapnya perutnya nggak ganti masalahnya. Dianggap perut yang kenyang itu perut yang tadi lapar. Perut yang kenyang itu bukan perut yang baru gitu loh. Perut yang tadi lapar, diambil laparnya diganti masih utuh. Jadi kita harus sampai kepada punya keyakinan bahwa Allah wajib esa, mustahil Allah ta'addud. Mustahil Allah itu berbilang, baik pada zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Maka Allah lah yang menjadikan terbakar, Allah yang menjadikan kenyang, Allah yang menjadikan seger bersamaan adanya api, bersamaan adanya makanan, bersamaan adanya air yang bergandengan dengan sesuatu. Maka dalam hukum adi disebut namanya kebiasaan atau sunnatillah, gitu loh. Lah orang nggak ngerti sunnatillah, ya rusak. Dianggap itu kenyataan, bukan kelihatannya. Nah, orang yang nggak pernah tertipu siapa? Ya yang paham 3 hukum ini. Akalnya jalan, syariatnya ngerti aturan, dan adatnya pun ngerti. Oh, gandengan-gandengan sebab akibat ini hanya kebiasaan, bukan kenyataan. Makanya menganggap sebab akibat itu kenyataan, tertipu, gitu loh. Jangankan yang biasa, sampai pisaunya menggores kamu, darah kamu keluar, maka keyakinan kamu nggak boleh geser. Yang merobeknya bukan pisau. Itu keyakinan yang harus tertancap dalam hati kita, gitu loh. Nah, prakteknya bagaimana?
Prakteknya bagaimana? Prakteknya kalau kamu keluar rumah, terus di luar rumah kamu lupa pakai sendal, ada samsu, terus keinjek, coba keluarnya apa? Kayak keluar binatang itu, kayak ngomong binatang gitu kan. Setan ya. Ya Allah. Kadang-kadang suka begitu emang gitu. Makanya anak ingat kalau ngaji di Raudhah itu kalau udah selesai ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Selesainya Bismillahirrahmanirrahim. Permulaannya Bismillahirrahmanirrahim. Selesainya kenapa? Karena kalau enggak Bismillah enggak jadi. Bismillah itu bi kudratillah, bi iradatillah, gitu maksudnya. Jadi kamu itu jalan ya Bismillah, diem Bismillah, api bisa membakar Bismillah, hah? Kamu bisa kenyang Bismillah. Nggak ada nggak Bismillah, nggak ada. Gitu loh. Bukan Bismillah yang kamu ucapkan, bukan. Bismillah yang maknanya perbuatannya Allah, bahwa ini semua terjadi, perkara yang baru terjadi itu bi kudratillah, bi iradatillah. Iya Pak, maknanya semua ke situ. Jadi apapun yang bergerak, apapun yang terjadi nggak pernah lepas dari Bismillah. Lah setelah ngaji kok Bismillah, ngakuin yang tadi itu semua atas kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak, ya enggak terjadi. Jadi orang yang bisa mengembalikan seperti itu, maka dia tidak tertipu. Itu orang yang asli. Orang tertipu itu kayak begini contohnya. Anak kecil diajak nonton film Superman. Seneng lihat Superman bisa mengalahkan ini, mengalahkan itu, hebat, jagoan. Pulang nonton, pinjem sarung ayahnya. Terus pengen terbang. Itu anak kecil, namanya anak yang tertipu. Dianggap saya bisa menerbangkan. Padahal andai nggak pakai sayap, terbang nggak Superman-nya? Iya terbang saja, nggak ada urusannya. Yang menerbangkan Superman bukan sayapnya, gitu loh. Jadi orang yang menganggap sayap itu yang menerbangkan, tertipu apa yang kelihatan. Dianggap yang kelihatan itu bukan, kamu tertipu. Itu bukan kenyataan, itu hanya kelihatannya saja. Biar kayaknya keren dikasih sayap, gitu loh. Lah ya dong, bukan terus sayap yang menerbangkan, bukan. Nah, kalau Superman kehilangan sayap terus bingung gitu. Waduh, sayap gua hilang, mau terbang gimana gitu. Kayak kamu lihat burung itu terbang itu ada sayapnya, ngopong jadi terbang. Pesawat nggak begini-begini terbang. Emang kalau ada sayapnya begini terbang enggak. Jadi jangan tertipu gitu loh. Orang yang bisa mengembalikan semua ke Bismillah itu nggak tertipu enggak. Semuanya Bismillah, semuanya Bismillah. Duduk kamu, nggak usah kamu mau Bismillah, itu sudah Bismillah gitu loh maksudnya. Mau kamu akui nggak kamu akui itu Bismillah. Gempa yang di Garut, gempa yang di Bismillah nggak? Nah kalau Bismillah terus siapa yang munculin? Kalau nggak atas kudrat iradatnya Allah, terus dari mana munculnya? Di atas kudrat iradatnya Allah, Bismillah. Jadi
Ya apa? Ini etikotnya ahli sunnah wal jamaah. Kalau kamu tidak meyakini etikot seperti ini, maka kamu akan meyakini etikot di luar ahli sunnah. Apa namanya? Ada Qadariyah, ada Mu'tazilah, gitu loh. Apa keyakinan mereka? Meyakini Allah menitipkan kekuatan pada diri hambanya. Dengan kekuatan itu si hamba bisa melakukan sesuatu, gitu. Hingga apa yang diperbuat hamba itu tidak menjadi perbuatan Allah, gitu loh. Bukan diperbuat oleh Allah. Jadi hamba gerak, hamba diam, hamba sholat, rukuk, sujud itu atas perbuatannya sendiri. Dengan apa? Dengan kekuatan yang ada pada dirinya yang diberikan oleh Allah. Gitu loh. Maka jadinya kamu nanti Qadariyah, yang meyakini pada diri saya punya kekuatan untuk menciptakan sesuatu, menghasilkan sesuatu. Jadi saya punya hasil. Mana hasilnya? Ini perbuatan saya, ini dari saya. Itu hasil dari kekuatan yang diberikan oleh Allah, bisa menghasilkan sesuatu. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Perbuatan itu harus dari dirinya atau boleh dari yang lain. Yang namanya perbuatan itu harus muncul dari dirinya sendiri atau boleh muncul dari yang lain. Kalau perbuatan itu harus muncul dari dirinya sendiri, nggak boleh muncul dari yang lain, maka akan jadinya pahamnya jadi paham seperti Qadariyah. Kayak perbuatan saya. Kalau perbuatan saya diciptakan oleh Allah, perbuatan saya itu ditolong oleh Allah, maka berarti itu bukan perbuatan saya, tapi perbuatannya Allah. Kalau saya makan itu diciptakan Allah, berarti itu bukan perbuatan saya. Kenapa? Wong yang menciptakan Allah, masa saya yang makan? Berarti Allah yang gimana sih? Dianggap perbuatan harus dari dirinya, tidak boleh dari yang lain. Padahal kan nggak demikian. Ada perbuatan yang didatangkan oleh yang lain kepada kita, tapi perbuatan itu jadi perbuatan kita, bukan perbuatan yang mendatangkan, gitu loh. Kayak seperti anak kecil yang nggak bisa makan, terus diapain? Berarti didatangkan pekerjaan makannya kan. Setelah selesai disuapin, yang makan siapa? Bukan yang nyuapin, bukan. Yang makan siapa? Nyambung nggak? Paham nggak? Gitu loh maksudnya. Allah mendatangkan perbuatan itu kepada kita. Kalau didatangkan kepada kita, ya jadi milik kita, mesti begitu dong. Bukan miliknya Allah. Allah yang mendatangkannya, diletakkan pada kita, jadilah itu perbuatan kita. Superman diterbangkan, gitu loh. Gatot kaca diterbangkan. Yang terbang siapa? Apa dalangnya? Dalang ikut terbang nggak? Gimana sih? Gitu loh. Jadi Allah mendatangkan perbuatan-perbuatan ini pada kita semuanya. Apa yang muncul di jagat ini semua, perbuatan apapun itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada yang lepas dari itu, nggak ada. Itu namanya kita mengesahkan Allah,
bahwa perbuatan Allah, perbuatan menciptakan itu hanya miliknya Allah, tidak ada yang lainnya yang punya perbuatan menciptakan. Perbuatan ngasih efek, perbuatan ngasih pengaruh, perbuatan meninggalkan bekas, itu hanya perbuatannya Allah. Yang lain nggak punya perbuatan yang demikian. Ya, jadi jangan jadi orang yang tertipu. Kalau nggak ngerti ini, tertipu terus. Walaupun kata sebagiannya mengatakan bahwa orang-orang yang meyakini seperti ini masih terhitung orang muslim, terhitung orang mukmin. Kenapa? Karena mereka masih mengakui ya Allah juga sih yang menciptakan, cuman lewat saya gitu loh. Cuman pakai perantara gitu loh. Yang membakar itu ya aslinya Allah juga. Kenapa? Karena yang diletakkan pada api kekuatan Allah. Tapi pakai perantara. Nah, karena pakai perantara itulah imannya jadi kotor gitu. Imannya nggak bersih. Mengimani Allah butuh kepada sesuatu. Kalau ada perantara berarti ada yang membantu Allah dalam menciptakan. Allah nggak butuh dibantu. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu nggak butuh kepada seluruh alam raya ini, nggak butuh kamu bantu untuk bikin api, untuk bikin panas, untuk bikin, nggak ada. Allah menciptakannya sendiri. Itu yang harus kita yakini begitu, hingga imannya bersih, imannya nggak tercampur dengan kekotoran. Makanya apa pesannya para datuk-datuknya Habaib itu begitu, kun asy'ariyan fi'tiqadika fa innahu manhalus sofiyu anizairi wal kufri. Kun, jadikanlah diri kalian, jadikanlah diri kamu asy'ariyan, para pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari, yang meyakini dengan keyakinan Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan pengikutnya semuanya. Fa'innahu, karena sungguhnya i'tiqadnya Imam Asy'ari, keyakinan mereka itu keyakinan yang membersihkan kamu dari kekotoran dan kekafiran. Bukan hanya dari tapi juga dari kekotoran iman gitu loh. Fa'innahu manhalus sofiyu anizairi wal kufri. Nah, itu adalah jalannya orang-orang yang suci, yang bersih. Kenapa? Yang imannya nggak tercampur dengan kekotoran dan kekafiran. Makanya ada kelompok lagi namanya musyabbihah, tasbih, orang-orang yang menyerupakan Allah. Allah ya punya tangan, tapi tangannya nggak sama dengan tangan kita. Itu kotor imannya begitu. Allah itu ya punya mata, tapi matanya nggak sama dengan mata kita. Itu imannya kotor. Masih menggambarkan Allah sebagaimana keadaan kita. Hanya ya pokoknya beda dah. Ya beda itu masih sebangsa namanya. Nah, membangsakan Allah dengan kita itu namanya kotor imannya. Sama tadi, meyakini Allah itu menciptakan sesuatu dengan perantara, itu iman yang kotor gitu. Nah, yang bersih bagaimana? Allah yang menciptakannya. Terus hubungannya hukum kebiasaan gimana? Ini hanya Allah ciptakan untuk kelihatannya saja, hingga menjadi kebiasaan kamu, tapi hati kamu selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bismillah, ini bismillah, ini bismillah. Semuanya atas kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal kamu makan kenyang, bismillah. Asal kamu minum seger, bismillah. Asal kamu minum obat sehat, bismillah gitu. Nggak kembali kepada si makhluk,
nggak kembali kepada si api atau nasi atau yang lainnya, tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah prakteknya bagaimana? Ya prakteknya ya harus bisa dipraktekkan. Ini kan hanya ilmu teori. Gimana orang yang meyakini demikian nanti akan diuji oleh Allah untuk bisa praktek. Karena orang yang iman itu nggak dibiarkan iman begitu aja, enggak. Allah katakan orang yang iman itu akan kami uji. Untuk apa? Untuk menampakkan benar nggak imannya, konsekuen nggak apa yang dengan diyakininya, gitu loh. Kalau nggak konsekuen berarti hanya sebatas teori, sebatas ilmu, bukan jadi satu keyakinan, bukan jadi pedoman yang ada pada dirinya, gitu loh. Maka prakteknya bagaimana orang yang bisa mempraktekkan bahwa ini semua didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Prakteknya ya kita melangkah sebagaimana pikirannya para malaikat. Tidak terus menerus berada pada pikirannya monyet. Pikiran ahli adi maksudnya. Orang yang dirinya itu punya cita-cita tinggi, itu pingin keadaannya naik sebagaimana malaikat. Artinya dia nggak terikat sama hukum kebiasaan. Dia mengembalikan semuanya itu kepada Allah. Orang-orang yang tahu kenyataan, gitu loh. Bukan hanya tahu yang kelihatan. Makanya ibadahnya para wali-wali itu, kalau mereka ibadah ya nggak ingat makan. Dalam etikot mereka apa? Ya Allah, Engkau bisa bikin malaikat yang ibadah terus menerus tanpa makan, maka Engkau juga bisa bikin aku nggak pakai makan ibadah ya Allah. Maka mereka pikirannya ke arah itu. Untuk sebenarnya nggak usah makan juga nggak ada masalah, kenapa harus makan? Nah ketika mereka harus makan, kenapa Allah memaksanya untuk makan? Kenapa? Karena dijadikan manusia, gitu loh. Jadi makannya dipaksa sama Allah, makan. Maka mereka makan ya hanya makan biasa aja. Tidak seperti monyet. Apa monyet? Rebutan. Sampai tikaman. Bacok. Kenapa? Itu pikirannya monyet. Kenapa? Pikirannya ya hanya sebatas apa yang kelihatan. Kalau nggak makan yuk mati dong saya. Kalau nggak makan gimana? Kalau lapaknya kena dia, pendaringan saya gimana? Apa yang kelihatan dianggap kenyataan. Padahal karena dia nggak punya ilmu hakikat, gitu loh. Nggak pernah ngaji ilmu kenyataan. Ilmu tauhid ini bagian ilmu kenyataan. Kamu nggak pernah ngaji ini ya kamu akan tertipu. Kamu anggap yang kelihatan itu jadi kenyataan. Kamu nggak ngerti di belakang ini ada Bismillahirrahmanirrahim. Ada penguasa yang menjadikan semua pergerakan ini. Kamu nggak ngerti. Makanya kamu akan tertipu, gitu loh. Jadi beruntungnya orang yang sampai bisa ngaji ilmu ini, bisa sampai dipraktekkan, bisa sampai naik kepada derajatnya para malaikat. Kenapa prakteknya? Ya nggak sampai bacok. Malah dikatakan orang mukmin itu akan mendahulukan yang lain untuk sebuah kepentingan dibandingkan dirinya. Ceritakan zaman sahabat ada berapa? 4 orang yang habis selesai peperangan dengan luka yang parah. Mereka bergeser ke tempat yang lain untuk mencari air, berharap dengan minum air bisa kembali seger. Mengharapkan dengan minum air Allah bisa kasih kesehatan. Begitu dapat air, dapatnya segelas. Segelas itu kalau buat orang yang hausnya luar binasa itu seteguk doang selesai.
Senapas dah itu, nggak pakai 2 napas itu mah. Begitu datang ke mereka, tawarkan, kamu duluan. Kata yang satu, saya cuma kena bacok berapa kali, parahan kamu aja duluan. Yang satu, saya juga nggak parah banget, ini kamu duluan yang lebih parah. Itu muter, nggak diminum. Begitu kembali ke yang pertama, mati yang pertama. Mempertahankan yang lain, kamu aja, saya gampang. Allah bisa saya kasih hidup nggak pakai minum, gitu loh. Kok kamu mati dengan etikot itu, kamu matinya selamat. Tapi kalau kamu ngomong mati tadi, gara-gara nggak minum air saya mati, matinya kamu nggak selamat. Tertipu nggak? Kok sampai terbawa mati tertipunya, kamu nggak selamat. Gara-gara nggak minum air, bukan takdirnya Allah mati, bukan ketentuannya Allah mati. Coba saya minum air, nggak mati. Itu orang yang tertipu, gitu loh. Maka belajar ilmu tauhid, ilmu akli itu bukan untuk untuk sesuatu yang bisa ditampakkan, ditonjolkan, bukan. Ini ilmu batin, nggak kelihatan. Amaliyah luarnya ya sama, tapi batinnya punya pemikiran yang beda dengan orang lain, gitu loh. Dia nggak tertipu, nggak terdorong oleh apa yang nampak, nggak tergiur dengan apa yang nampak, karena tahu hakikatnya sesuatu itu mestinya Bismillahirrahmanirrahim, gitu loh. Ini yang harus kita praktekkan, ini harus kita jalankan untuk menampakkan apa yang sudah kita kaji, apa yang sudah kita jadikan satu etika. Makanya udah sesuai orang ngaji itu, yang ngajinya ilmu tauhid, ngaji lagi ilmu fikih, ngaji lagi ilmu tasawuf. Artinya bagaimana melihat wali-wali itu mempraktekkan amaliyah mereka hingga jadi sesuatu yang disebut ihsan, gitu loh. Islamnya udah belajar fikih, imannya udah belajar tauhid, tinggal belajar ihsan. Bagaimana mempraktekannya, bagaimana menjalaninya sesuai dengan jalannya para wali, para aulia. Karena mereka adalah contoh-contoh kita dalam melakukan sesuatu. Kalau nggak ada mereka gimana? Kita nggak bisa nampak bagaimana prakteknya itu semua. Jadi orang yang nggak tertipu itu orang yang tahu pada kenyataan dan mana yang kelihatan. Cara membedakan bagaimana? Yang ngaji ini, kamu nggak ngaji ini, kamu sama sekali nggak akan tahu mana kenyataan dan mana yang kelihatan. Nah, kalau maunya sekarang ini yang paling penting yang dipelajari apa, Beb? Ya ilmu ini. Ilmu yang membuat kamu nggak akan tertipu. Ilmu yang membuat kamu akan jadi manusia seutuhnya, gitu, sadar seutuhnya. Nggak jadi manusia tapi kayak anak gampang tertipu sama sesuatu. Kalau orang bilang itu anak bawang lah. Anak bawang itu apa? Nggak pernah salah. Anak bawang pernah salah nggak? Enggak, lu mau lari ke sono kayak mau mana kayak bebas udah. Kayak begitu, gitu loh. Nah, kamu kan bukan anak bawang. Jangan dianggap diri kamu anak bawang. Lah kenapa kok sekarang masih bebas, Beb? Udah ngerasa dewasa tapi kayaknya masih bebas semaunya, karena nggak ada hakimnya. Maka nggak ada yang offset, gitu. Andai ada hakimnya, ini semuanya pada offset. Kamu tahu offset? Lagi musim offset sekarang ini. Dikit-dikit offset, dikit-dikit offset. Pokoknya offset terus sekarang dari sini. Offset itu kelihatannya berhasil padahal dihitung pelanggaran, gitu loh. Kamu bikin goal kok offset, goalnya batal, gitu loh.
Udah selebrasi. Udah. Selebrasi, udah tahunnya batal. Ya Allah lepas. Karena ada hakimnya. Lah kalau nggak ada hakimnya, ya sudah merasanya gol. Lah, yang tadi yang pada tertipu anak-anak yang pada nganggapnya bisa sholat, bisa puasa, bisa beramal, bisa dengan kekuatannya, ini dianggap mereka tertipu. Gitu loh. Nggak bismillah lagi. Gitu loh. Maka ketika tertipu seperti itu, maka tidak tahu mana yang kenyataan, mana yang kelihatan. Maka perbuatan itu walaupun didatangkan oleh Allah, ketika datangnya pada kita itu jadi perbuatan kita. Hidung Allah yang menciptakan. Ketika ditempelkan pada saya, jadinya hidung saya. Oh, ini mah hidungnya Allah, mau hidungnya Allah. Nanti ini orang yang begini apa? Ketika diajak ke syariat, lari ke hakikat. Diajak hakikat, lari ke ini orang yang nggak jelas begini nih. Ngeles aja maunya dah gitu. Itu perbuatan yang Allah datangkan, bukan perbuatan saya ini, perbuatan saya. Itu hidung milik kamu, bukan, ini milik Allah. Ini gimana sih orang? Ditanya yang hakikat kembali ke syariat, diajak syariat kembali, ini orang begitu. Kenapa? Karena nggak bisa bedain mana hukum akli, mana hukum adi, mana hukum syar'i, gitu loh. Jadi jangan dianggap sepele, 3 hukum itu tuh penting sekali. Faedahnya apa? Kamu tahu mana yang kenyataan, mana yang kelihatan. Ini hanya kebiasaan. Allah bikin hukum kebiasaan itu atau hukum pergandengan asalnya nggak begitu, tapi itu terjadi karena memang sengaja digandengkan oleh Allah, dan Allah menciptakan hasil di situ. Bukan Allah menitipkan kekuatan, bukan, tapi Allah menciptakan hasil bersamaan dengan sesuatu yang namanya sebab akibat. Bukan si sebab yang menimbulkan akibat kamu tertipu. Ada aksi, pasti ada reaksi. Gara-gara ada aksi maka muncullah. Berarti si yang memunculkan reaksi siapa? Si aksi tadi, gitu loh. Bukan kembali ke Allah jadinya. Maka orang-orang yang demikian itu jadi orang yang tertipu. Maka bersyukurlah kita masih diberikan oleh Allah pandangan iman, pandangan Islam, pandangan tauhid, ngerti hukum akliyah, ngerti hukum nakliyah. Ini suatu anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang mudah-mudahan terus bisa berada pada diri kita, terus berada pada hati kita, terus bisa kita praktekkan sampai nanti akhir hayat kita. Kita mati dengan keyakinan ini, mati selamat dunia sampai akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wa lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'in rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisab
wasabi minna bil Mustafa Rasulina dhabi kulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tansi suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi wa naramika rabbil izzati amma yasifun salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.